salam sejahtera selalu buat kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali pada sesi perkuliahan di pembelian dan pergudangan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan strategi pembelian barang di store hotel. Ya, jadi untuk strategi-strategi yang harus diterapkan itu bagaimana, yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan sirkulasi barang di store, ya, baik nanti ada pembelian secara langsung maupun tidak langsung. Ya, di sini sebagai diskusi dulu awal pemahaman mengenai pembelian. Suatu section dari accounting department kita ketahui yang mana bertugas untuk melakukan pengadaan dan pembelian barang yang dibutuhkan oleh hotel, baik secara langsung atau direct purchase atau secara tidak langsung atau yang disebut indirect purchase, atau barang yang disimpan di store atau gudang. Itu pemahaman mengenai pembelian. Nah, pada bagian pembelian harus memiliki sinergi kinerja dengan bagian lainnya, misalnya gudang. Di sini akan diketahui bagaimana alur pembelian yang selalu diterapkan. Jadi ada sinergisitas antara pihak bagian pembelian dan bagian store atau gudang. Makanya sangat sinkron sekali. Perkuliahan ini adalah menyinggung mengenai pembelian dan pergudangan. Soalnya memang harus sinergi antar keduanya dalam satu atap, di mana disebut di section store atau store section. Nah, semua jenis pengadaan barang di hotel, apapun jenis barang tersebut, secara prosedural harus melewati purchasing. Jadi sini adalah penerapan satu pintu. Hal ini dimaksudkan agar setiap barang yang dibeli bisa benar-benar sesuai dengan fungsi dan gunanya dan tepat sasaran. Nah, jadi makanya untuk pembelian barang ini memang dikondisikan satu pintu melalui pihak bagian pembelian atau purchasing, nanti akan bersinergi dengan bagian gudang dan juga dengan bagian departemen user. Nah, itu ya, baik. Nah, sekarang apa toh sebetulnya untuk tujuan pembelian barang di store hotel itu? Nah, di sini dilihat dari tujuannya, yakni untuk apa? Untuk menyediakan barang maupun jasa dengan harga yang murah, berkualitas, dan terkirim tepat waktu. Ya, jadi didapatkan harga yang murah, berkualitas, dan tepat waktu yang pada dasarnya tidak terbatas pada kegiatan rutin pembelian saja, namun di sini juga sekaligus melakukan proses pembelian barang dan jasa dengan melakukan serangkaian metode-metode keakuratan data, ya, keakuratan data baik dari sisi harga secara langsung atau direct purchase dan tidak langsung dengan melalui supplier atau vendor, maupun juga dilakukan pendekatan persuasif dengan supplier tadi atau vendor yang mengarah pada pengendalian harga dan mutu produk. Nah, ini tidak hanya mengadakan barang saja, tetapi juga diimbangi dengan metode-metode keakuratan data dan sekaligus juga melalui pendekatan persuasif dengan pihak rekanan atau supplier. Itu ya. Nah, sekarang jenis-jenis barang yang dibutuhkan di hotel itu secara garis besar terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah material supplies, yaitu terkait dengan produk-produk material, termasuk engineering supplies. Di sini juga termasuk form, termasuk alat tulis, itu adalah dalam masuk material supplies, yang mana pada sesi yang sebelumnya sudah kita bahas. Ini juga masuk dalam general store atau gudang utama hotel. Nah, selanjutnya yang kedua adalah food supplies. Di sini food supplies itu adalah meliputi fruit dan vegetables, buah-buahan dan sayur-sayuran, ada groceries ya atau bumbu-bumbu, ada meat, daging, fish, poultry, dairy product. Nah, ini yang terkait dengan food supplies ya.
Terus selanjutnya yang terkait dengan beverage supplies. Itu meliputi mineral water, entah itu apapun mereknya, yang penting itu adalah mineral water, dan juga soft drink, entah itu apa mereknya, yang penting dalam wujud soft drink, bir maupun alkoholik. Nah, ini ya, ini yang menjadi jenis utama yang dibutuhkan dalam suatu hotel. 3 jenis ya. Nah, selanjutnya bagaimana tuh sebetulnya alur pembelian itu? Kita sudah beberapa kali membahas mengenai alur pembelian ini, namun tidak ada salahnya kita kupas lagi dalam kesempatan ini biar kita semakin istilahnya semakin bisa mengkondisikan dan semakin paham mengenai alur pembelian. Jadi yang pertama di sini meliputi permintaan barang ya dengan material request, biasanya dengan kalau dalam masih di gudang itu biasanya melalui store, tetapi kalau sudah di department user itu adalah yang terkait dengan PR atau purchase requisition. Nah, di sini juga ada permintaan penawaran barang atau quotation. Ini nanti akan dikondisikan oleh pihak purchasing dengan rekanan ataupun juga supplier yang telah ditunjuk. Nah, selanjutnya melalui pemesanan pembelian. Kalau tadi sudah semuanya, baru kita mengarah pada PO atau purchase order. Tuh. Nah, selanjutnya dari pihak supplier nanti atau vendor nanti akan mengkondisikan terkait dengan PO tadi dan akhirnya dikirim barang pada penerimaan barang di receiving. Nah, setelah itu nanti dikondisikan dengan pihak store dan juga departemen user yang bersangkutan. Nah, rekap yang selanjutnya mengarah pada metode pembayaran. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan bagian finance section. Dalam hal ini ditangani oleh bagian account payable dengan melakukan suatu penerbitan AP voucher kalau seandainya nanti sudah dilengkapi semua data yang dibutuhkan sebagai supportnya data lampiran untuk penerbitan AP voucher tadi. Nah, seandainya ada suatu barang yang tidak sesuai atau telah diterima di bagian receiving itu barang tersebut kualitasnya kurang bagus, akhirnya ada suatu retur pembelian. Ya, jadi semuanya ini dikondisikan dengan MOU yang dibuat antara pihak hotel dengan pihak rekanan melalui purchasing. Nah, makanya di sini nanti kita tidak boleh gegabah di dalam menyusun suatu MOU terkait dengan supplier ya. Jadi nanti barang kita juga harus dijaga kualitasnya, dijaga mutu produknya maupun juga masalah harga. Itu adalah kalau terkait dengan pengembalian barang yang kurang bagus atau tidak sesuai dengan apa yang ada tercantum di PO. Itu adalah alur pembelian yang harus kita pahami secara detail dan juga secara mendalam. Selanjutnya, kriteria pembelian barang. Nah, kriteria pembelian barang ini meliputi ada 3 juga ya. Permintaan barang langsung oleh departemen. Kedua adalah permintaan barang tidak langsung oleh store. Dan yang terakhir adalah permintaan barang tidak langsung dari departemen. Jadi meliputi semua departemen. Tuh, baik. Kita langsung aja kita bahas mengenai satu persatu bagaimana kriteria-kriteria yang ada di ketiga komponen ini. Yang pertama adalah permintaan barang langsung oleh departemen. Nah, ini permintaan pembelian barang langsung ini kebanyakan berasal dari permintaan kebutuhan operasional harian berupa food and beverage. Nah, ini biasanya dua ini berkaitan dengan FB atau food and beverage department, di mana baik dari kitchen maupun dari restoran, ya, baik dari produk maupun dari service. Nah, itu. Nah, departemen pengguna ini diharuskan membuat market list untuk jenis-jenis bahan makanan yang mudah busuk, perishable tadi, sayuran, buah-buahan itu. Nah, selanjutnya departemen pengguna membuat store requisition untuk jenis-jenis barang non-perishable atau material yang tersedia di general store. Contohnya tisu, mungkin juga tusuk gigi, mungkin juga yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di restoran, ya, seperti itu. Nah, untuk market list dibuat dan ditantangani oleh executive chef.
Ya, ini harusnya dikondisikan memang harus membuat adalah SEP. Soalnya dia yang mengkoordinir semua yang terkait dengan pembelanjaan setiap harinya dan kebutuhan yang sesuai dengan operasional pada saat itu. Nah, setelah menerima market list, di sini ada peran serta dari cost control, melakukan pengecekan dulu baik item, kuantitas yang dipesan sesuai tidak dengan agenda yang ada pada saat itu. Jangan sampai nanti pembelanjaan dari market list tadi melebihi apa yang seharusnya dibelanjakan pada event tersebut. Ya, makanya tugasnya cost control sebagai pengendali internal. Nah, sebelum mendistribusikan market list tersebut kepada processing asli untuk pengadaan barang keesokan harinya. Nah, ini market list ini memang harus dikontrol oleh pihak bagian cost control. Itu ya, adalah terkait dengan permintaan barang langsung oleh departemen. Nah, sekarang untuk permintaan barang tidak langsung oleh store sendiri. Nah, ini juga ada serangkaian di dalam internal store sendiri oleh pihak storekeeper. Jadi petugas gudang atau storekeeper membuat purchase requisition (PR). Nah, PR tersebut harus memperhatikan juga quantity, part stoknya bagaimana, satuan unitnya bagaimana, terus jenis barangnya seperti apa, spesifikasinya, dan termasuk jangan lupa adalah pembelian terakhir kemarin berapa, last price purchase. Nah, ini. Nah, selanjutnya dari petugas purchasing mencari pembanding harga, ya, atau misalnya dengan vendor atau supplier minimal 3, ya, minimal 3. Untuk tujuannya apa? Untuk mengetahui fluktuasi harga barang dengan melakukan negosiasi ya, yang selalu mengedepankan pada sisi harga, kualitas, kuantitas, dan tempo pembayaran. Jadi di samping itu juga kita juga harus mengadakan namanya survei market. Paling tidak ini 1 atau 2 kali dalam sebulan. Soalnya apa? Biar nanti kita juga memahami yang terkait update harga di pasar dengan harga di supplier agar nantinya tidak terlalu jomplang untuk ininya perbedaannya ya antara cash dan tempo ya selama itu wajar akan kita kondisikan. Makanya di sini kita perlu adanya 3 supplier atau 3 vendor. Nah, itu. Nah, selanjutnya setelah melakukan serangkaian tahapan pengajuan ke atasan, setelah adanya berbagai metode yang dilaksanakan, maka processing segera mendelegasikan hal tersebut ke supplier yang ditunjuk setelah melalui proses negosiasi tadi yang sesuai dengan spesifikasinya barang dan waktu pemenuhannya, termasuk nanti juga tempo pembayarannya. Soalnya jarang sekali kita memakai cash ya. Soalnya juga dikondisikan dengan tata operasional yang ada di hotel itu tidak semua tamu melaksanakan pembayaran secara cash basic, melainkan banyak sekali yang melakukan dengan cara tagihan atau tempo juga. Jadi biar match, tamunya tempo, kita bayarnya juga tempo, akhirnya match. Ya, soalnya kalau tidak tamunya tempo, kita bayarnya pakai cash, dengan pakai cash otomatis nanti kita akan cash flow kita akan mengalami gangguan. Akhirnya operasional di keseharian akan tersendat-sendat. Itu ya. Ya. Baik, selanjutnya kita yang terkait dengan yang ketiga, yaitu permintaan barang tidak langsung dari departemen. Ini meliputi semua departemen ya. Itu yang mana setiap departemen user meminta barang yang diperlukan selain yang tersedia di store. Ya, ingat selain di store diharuskan membuat dan mengajukan purchase requisition secara online. Nah, sekarang ini memang sudah beberapa hotel, bahkan banyak hotel yang sudah mengadakan online system. Jadi interface antara departemen user sudah bisa langsung nyambung dengan store atau bagian accounting. Jadi antar departemen itu sudah saling interface, saling berkesinambungan di dalam satu sistem. Nah, itu. Nah, selanjutnya purchase request harus memperhatikan dan mencantumkan spesifikasi maupun jumlah barang yang diperlukan yang ditujukan kepada processing. Nah, ini. Dan jika menyangkut jenis barang tertentu, bisa dilampirkan sampel barang yang akan dibeli. Ini contohnya pada pembelian di engineering. Ya, jadi untuk pembelian-pembelian yang sifatnya spesial dalam arti harus
mengkondisikan barang itu yang mau dibeli itu seperti apa. Syukur-syukur nanti barang yang rusak itu nanti yang sudah ada trouble itu kita kondisikan untuk dibawa ke supplier atau dibawa ke toko seperti itu. Dengan contohnya seperti itu. Nah, kadang-kadang kalau kita terkait dengan jenis barang untuk maintenance di engineering, ini paling riskan sekali, ya. Ya, jadi kalau asal hanya namanya, kadang-kadang juga merek itu juga pengaruh, ya. Ada yang mereknya sama, tetapi ternyata itu sudah tidak keluar lagi. Atau nanti bisa dimikan dengan merek yang lain, bisa klop. Ya, jadi ini atau juga kita kondisikan kita mengajak petugas dari engineering tersebut untuk ikut di dalam pembelian barang yang diperlukan tadi. Jadi jangan sampai nanti kurang tepat atau tidak tepat sasaran, ya, hanya mengandalkan pada segi data saja, tetapi contohnya barangnya tidak paham. Nah, ini. Nah, selanjutnya seperti yang sudah petugas purchasing mencari pembanding juga, ya, tetap juga untuk mengetahui fluktuasi harga barang dengan melakukan sama negosiasi dengan mengedepankan sisi harga, kualitas, uang tintas, dan juga tempo pembayarannya. Nah, sama juga setelah mendapatkan approval dari direksi, Chief Accounting selanjutnya purchase dan Chief Accounting juga selanjutnya purchasing akan mendelegasikan hal tersebut kepada supplier yang sudah ditunjuk melalui negosiasi tersebut. Ya, itu adalah salah satu yang terkait dengan permintaan barang tidak langsung dari departemen. Nah, selanjutnya kita masuk pada sub yang inti, yaitu adalah strategi yang diterapkan dalam penanganan pembelian barang. Seperti apa strategi yang diterapkan oleh pihak bagian pembelian? Nah, di sini ada beberapa tahapan untuk strateginya. Yang pertama adalah menerapkan berbagai kemajuan teknologi yang cocok, yang tepat sasaran, tepat guna. Selanjutnya, yang kedua adalah pemilihan supplier atau vendor. Lalu merancang dan membina hubungan dengan supplier, jelas ya. Selanjutnya memelihara data kebutuhan barang yang ada di internal kita dan data supplier yang mengkondisikan barang kebutuhan kita. Selanjutnya mengatur proses pembeliannya agar tidak tumpang soh atau tumpang tindih dan tepat sasaran. Selanjutnya kita juga harus mengajukan suatu evaluasi kinerja dari supplier yang menjadi rekanan kita. Baik, kita akan kupas satu persatu yang terkait dengan strategi tersebut, yakni yang pertama adalah penerapan kemajuan teknologi. Nah, di mana kegiatan pengadaan selalu membutuhkan bantuan teknologi, apalagi dewasa ini sudah adanya aplikasi internet untuk semua kegiatan yang bisa memberikan kontribusi hemat waktu, hemat biaya, dan bisa diakses langsung, cepat, dan tepat sasaran. Jadi dengan aplikasi internet ini, perusahaan bisa memiliki katalog elektronik yang bisa mengakses berbagai data pemasok dan barang yang dipasok. Tinggal klik, nanti kita langsung tahu berapa persentasenya, dan nanti bisa kita kondisikan pula dengan supplier yang sudah ada. Jadi kita tidak usah kemana-mana, tidak harus mengeluarkan biaya yang terlalu banyak, apalagi untuk waktu yang lama. Ya. Spesifikasi dan kegunaan berbagai aplikasi internet tentu berbeda-beda, ya. Namun di sini bagian pengadaan tentunya harus memiliki kemampuan untuk dapat memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok. Tidak semua aplikasi teknologi internet itu bisa, tapi yang kita kondisikan yang sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Nah, itu harus dikondisikan, ya. Makanya kan penerapan kemajuan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan itu kan beda-beda, antar manajemen itu kan mungkin ada persamaan tetapi juga ada perbedaan. Jadi mana yang menjadi cocok untuk kita terapkan di tempat kita bekerja. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini adalah pemilihan supplier. Nah, strateginya di dalam pemilihan supplier itu adalah kegiatan memilih supplier bisa memakan waktu dan sumber daya tidak sedikit apabila supplier ini adalah supplier kunci yang dibutuhkan, yang sangat istilahnya ini ya, mempunyai daya saing yang sedikit, ya. Nah, perlu juga diperhatikan bahwa pemilihan supplier kunci harus sejalan dengan strategi supply chain dan tujuan perusahaan. Jadi untuk supplier kunci ini harus kita kondisikan
ya, untuk supplier utama istilahnya itu harus kita kondisikan baik itu dengan misi atau tujuan perusahaan maupun juga kita harus bisa menjalin kerjasama dalam jangka pendek, jangka panjang, dan bagaimana cara mengevaluasi awalnya kalau memang itu betul-betul supplier kunci atau vendor kunci yang notabene-nya berkaitan dengan biaya yang besar, maka akan kita undang untuk mengadakan presentasi ataupun juga kunjungan lapangan yang nantinya diharapkan dapat ini ya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Ya, itu adalah pemeliharaan supplier. Nah, selanjutnya merancang dan membina hubungan dengan supplier strateginya. Strategi sudah didapat, akhirnya kita apa? Strategi kita selanjutnya adalah merancang dan membina hubungan dengan supplier. Jadi hubungan ini, kemitraan ini bisa bersifat jangka panjang maupun juga transaksional jangka pendek tadi, ya bisa seperti itu. Nah, modal hubungan mana yang tepat tentunya tergantung pada banyak hal, ya. Termasuk diantaranya adalah kritis tidaknya barang yang dibeli dari supplier yang bersangkutan dan besar tidaknya nilai pembeliannya tadi. Ya, itu tadi makanya kalau yang besar-besar biasanya kita minta supplier tersebut bisa mempresentasikan atau juga melakukan visit ke hotel kita untuk saling konfirmasi, saling cek, cross check sesuai tidak kebutuhan yang ditawarkan dengan kebutuhan hotel. Nah, itu. Nah, di sini juga perlu menetapkan berapa jumlah supplier yang harus dipelihara untuk tiap jenis item. Jangan sampai nanti kita terlalu banyak tetapi tidak tepat sasaran. Nah, tentukan dan memiliki supplier utama dan supplier pendamping. Nah, jadi harusnya kita tentukan juga mengenai ada supplier utama, ada supplier pendamping atau cadangan. Seandainya yang utama ini dirasa kurang kompeten, kurang sesuai dengan tujuan perusahaan, akhirnya ada cadangan perusahaan yang satu produk tadi. Jadi seperti itu ya. Ya, minimal tetap kita kondisikan 3 lah. Seperti itu yang sudah-sudah kita sebagai barometer untuk pemilihan supplier walaupun ini adalah supplier kunci. Nah, selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah strategi dalam memelihara data kebutuhan barang dan data supplier. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah barang-barang kebutuhan hotel atau personal itu harusnya dikondisikan dengan yang namanya data supplier atas barang-barang tersebut. Ya, berupa data supplier yang penting untuk dimiliki adalah nama dan alamat masing-masing supplier, jenis-jenis barang yang mereka pasok, harga per unitnya, terus lead time pengirimannya, histori kinerjanya bagaimana, serta kualifikasinya supplier tersebut bagaimana, historinya bagaimana, apakah baik, apakah atau kurang baik, atau bahkan kadang-kadang di tengah jalan mereka hanya potong pas sepihak. Jadi makanya sangat penting dalam kita menyusun strategi dalam memelihara data kebutuhan barang kita, operasional harian di hotel, dan juga dikondisikan dengan data barang yang ada di supplier sebagai pemasok tadi. Itu. Ya, jadi itu adalah itu. Nah, selanjutnya adalah pengaturan proses pembelian. Nah, ini di mana proses pengaturan pembelian ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya apa? Pembelian rutin dan pembelian melalui lelang atau tender. Nah, ini bisa ya pengaturan proses pembelian. Dan ini biasanya kalau lelang tender ini biasanya kita melibatkan istilahnya vendor yang nantinya akan jadi kunci di dalam pemenuhan untuk pembelian aset. Dan nantinya bisa akan kita undang untuk presentasi terkait produk yang dia miliki, yang dia tawarkan, sesuai tidak dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Nah, sedangkan untuk pembelian rutin, ini biasanya kita kondisikan dengan supplier-supplier yang sudah menjadi rekanan kita dan sudah kita kondisikan mengenai kinerjanya. Nah, itu yaitu adalah pengaturan proses pembelian, ya. Jadi seperti itu harus ada juga negosiasi maupun administrasi yang harus dilakukan pada proses pembelian ini. Itu prosesnya seperti itu. Nah, terakhir kali tidak kalah pentingnya kita harus melakukan suatu evaluasi daripada kinerja supplier. Nah, soalnya apa? Nanti kalau kita tidak istilahnya apa ya?
istilahnya mengadakan evaluasi, nah ini nanti akan menimbulkan suatu gejolak pada saat kita benar-benar pas hack season ternyata supplier yang kita harapkan tidak tepat waktu. Nah, penilaian kinerja supplier juga pekerjaan yang sangat penting untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Ya, jadi nanti kinerja ini juga bisa digunakan sebagai dasar untuk menentukan volume pembelian kepada supplier tersebut maupun juga menentukan seberapa peringkat supplier itu di mata perusahaan. Ya, jadi kriteria yang digunakan untuk menilai supplier seharusnya mencerminkan strategi supply chain dan jenis barang yang dibeli. Apakah itu barang kebutuhan tiap hari atau hanya barang-barang yang sifatnya pelengkap, ya. Tuh, jadi nanti kita kondisikan untuk selalu mengevaluasi kinerja supplier juga yang nantinya dapat diharapkan untuk bisa memajukan tata operasional dan tata kelola mengenai pembelian barang agar nantinya bisa mencerminkan suatu istilahnya produk yang kita hasilkan sesuai dengan permintaan tamu. Begitu dari perkuliahan hari ini yang menyangkut terkait dengan beberapa strategi pembelian yang dilaksanakan di store hotel yang berkaitan sinergisitas antara bagian pembelian, purchasing, bagian storekeeper, dan juga departemen user. Ya, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Amin.